ini, marilah kita menyalakan satu batang lilin sebagai tanda penantian kita akan kedatangan Sang Terang. Kami menanti kedatangan Tuhan dengan pengharapan dan doa dan percaya Mari kita berdiri dan menyambut hadiratnya dengan menyanyikan KJ 84 ayat 1 dan 3. Ya Yesus, Engkau pun rindukan. yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Saudara terkasih. Bagaimana rasanya pagi ini? Agak mendung dingin segar? Ya, ini sesuatu yang sudah kita nanti-nantikan selama diserang panas ya. Ya, hari ini kita kebetulan tanggal 1 Desember kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Nah, di Minggu Advent yang pertama ini akan ditekankan kepada seruan pertobatan di tengah masa penantian kita. Karena Advent dari bahasa Latin Adventus artinya menanti kedatangan, atau Adventus itu lebih kepada kedatangan. Jadi kita menanti kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya di masa-masa sebelum Natal ini. Nah, Bapak Saudara, tema kita adalah memaknai hari Tuhan. Penantian kita, kalau kita menanti-nanti hujan di masa panas, sekarang kita mau menanti-nanti kedatangan Kristus di masa-masa yang selalu penuh kesukaran. Nah, di masa-masa penantian itu seringkali kita lupa bahwa Tuhan kerap kali sudah menghibur dan hadir dalam hidup kita. Dan karena itu penekanan pertobatan pada Advent pertama ini diharapkan kita hayati di dalam makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita, khususnya kehadiran Dia yang akan datang kembali kedua kalinya bagi kita. Karena itu mari kita sama-sama menghayatinya. Semoga kita bisa menghayatinya dengan baik pula, sehingga menyegarkan hidup kita. Dan percaya bahwa jika nanti hari Tuhan datang, yang sering dimaknai sebagai zaman akhir, nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Kita puji Tuhan bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mendekat. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, dan di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita bersama masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah setia pada kami di dalam setiap hari yang kami lalui. Terima kasih karena Engkau berkenan menghadirkan nama kami di dalam kitab kehidupan-Mu. Dalam cinta kasih-Mu yang besar itu, kami hendak mengaku dosa kami yang timbul dari kesadaran penuh kami atas kejahatan kami di tengah kasih setia-Mu bagi kami. Ampunilah kami ya Bapa, jika dalam keseharian kami kerap kali mengedepankan kemarahan dan kebencian alih-alih cinta kasih. Ampunilah kami ya Bapa, jika bahkan orang-orang terdekat kami harus menerima kemarahan dan kebencian kami. Ampunilah kami jika di dalam keseharian kami kerap kali menganggap banyak orang sebagai orang yang jauh lebih rendah dari kami, sehingga kami meninggikan diri kami. Ampuni kami Bapa jika kesombongan menjadi tuan kami, bukan kerendahan hati yang Kau ajarkan pada kami. Karena itu Bapa, hari ini
dalam doa pengakuan dosa ini, kami hendak memohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami Bapa, karena kami hendak hidup di dalam cinta kasih-Mu. Kami sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya cinta kasih-Mu yang besar yang memampukan kami untuk mengaku dosa adalah cinta kasih yang besar pula yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengaku dosa. Amin. kerendahan hati mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sekarang mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Sejahtera hidup
Bapa, terima kasih atas pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Kau berkenan terus menopang hidup kami. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu, Bapa. Kami hendak menghidupi kehendak-Mu. Tolonglah kami agar lewat pembacaan firman ini kami mengerti kehendak-Mu dan menghidupinya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 16, terjemahan baru 2. Kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 16, terjemahan baru 2. Sesungguhnya waktunya Tuhan akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan diselamatkan, dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Demikian sabda Tuhan.
Bacaan kedua menurut surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 3 ayat 9 sampai 13. Terjemahan baru 2. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 3 ayat 9 sampai dengan 13. Terjemahan baru 2. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan bagi kita jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik saudara, mari kita berdiri bersama. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Saya akan bacakan menurut terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Maranatha. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Udah cukup. Nanggung lagi. Baik saudara, lagu ini rasanya kita tahu semua, dan lagu ini rasanya cocok sekali dengan bacaan kita hari ini. Bahwa Tuhan memang gak janji langit selalu biru, tapi Dia selalu menyertai. Walaupun jalan tidak selalu rata, tapi Tuhan janji Dia akan beri kita kekuatan. Benar, cocok sekali dengan bacaan kita hari ini. Walaupun saya terganggu, karena ketika saya baca benar-benar ayat ini, ada perbedaan yang cukup mencolok antara cara pandang lagunya dengan khotbah Yesus ini. Saya tidak bilang ada yang salah atau benar, tapi cukup menarik perbedaannya Bapak Saudara. Jika biasanya kita lagu rohani, biasanya dalam lagu-lagu yang kita pujikan, penderitaan itu segera disinggung sedikit, tapi segera kita akan kepada pertolongan Tuhan, betul ya? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, segera, tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Apalagi refrennya kan, gimana? Jangan pernah menyerah. Gitu. Mujizat Tuhan nyata. Jadi yang ditekankan penyelamatannya segera. Tapi kalau kita baca khotbah Yesus, tidak menyenangkan Bapak Saudara. Khotbah Yesus ini justru menekankan penderitaan, baru saya tolong. Begitu. Yesus itu menekankan justru pada penderitaannya. Seolah-olah kalau Yesus yang bikin lagunya, seolah-olah ya, kalau Yesus yang bikin lagunya, Dia akan bilang, aku memang berjanji memberi kekuatan, tapi aku berjanji kamu pasti kesulitan, begitu. Jadi kayak yang ditekankan kesulitannya, begitu. Sehingga kita kadang bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa kok harus ada kesulitan? Kenapa kok harus ada penderitaan? Kita bicara tentang hari Tuhan. Memang hari Tuhan hari tentang datangnya keselamatan. Tetapi kenapa Tuhan menekankan justru pada penderitaan, kesusahan. Bahkan kita sering bertanya, kenapa harus ada penderitaan? Nah, karena itu saya rasa kita sulit untuk bisa melihatnya hanya melihat perikop bacaan kita hari ini. Saya mau ajak kita melihat satu pasal secara penuh sebentar untuk melihat mengapa Tuhan menekankan pada penderitaan. Karena pada bacaan ini kita akan melihat ada konteks ironi di dalamnya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai di ayat-ayat pertama pasal ini. Perikopnya persembahan janda miskin. Diawali Yesus dengan khotbahnya, dia melihat ada janda miskin memberi persembahan di peti persembahan sebesar 2 uang tembaga, itu uang yang paling kecil. Dan kemudian dia bilang, aku suka yang ini. Aku suka persembahan yang sedikit ini dibandingkan persembahan-persembahan banyak yang lain. Yesus di awal pasal 21 menekankan Dia suka kerendahan hati. Dia tidak suka kesombongan. Oke ya Bapak Saudara. Dan kemudian diikuti dengan para murid bilang, wah keren ya bait Allah kita, megah ya, besar ya. Kemudian apa yang Yesus bilang? Besar. Tapi ini akan diruntuhkan. Ini akan dihancurkan. Tidak akan ada batu di atas batu lainnya. Hancur semua. Mengapa? Karena bait Allah pada akhirnya waktu itu menjadi simbol kemegahan, simbol kesombongan. Meskipun dia namanya bait Allah, tempat Allah berdiam, Yesus nggak segan-segan bilang, runtuh simbol kesombongan ini. Mengapa? Karena bahkan orang Yahudi menganggap, lihat nih bait Allah gue, keren kan, besar kan, hebat kami. Para ahli agamanya, para politikusnya menggunakan bait Allah sebagai alat menindas orang-orang miskin, menindas jemaatnya. Kita ingat Yesus membolak-balikkan meja, itu karena ada penindasan di sana. Uang harus ditukar di sana. Hewan kurban yang mau dibeli harus di sana. Orang-orang ditindas, dipersulit kehidupannya. Para politikus menggunakan bait Allah untuk juga menaikkan nama mereka masing-masing. Hancur, kata Yesus. Aku tidak suka kesombongan. Itu mengapa kalimat berikutnya, dalam pasal berikutnya, permulaan penderitaan, misalnya kita lihat, Yesus bilang, bangsa-bangsa akan berperang melawan bangsa-bangsa, kerajaan akan berperang melawan kerajaan, kamu akan ditindas, bahkan orang tuamu akan menyeretmu ke mahkamah agama. Akan ada orang yang mengaku sebagai Kristus, padahal bukan aku.
peperangan bukankah terjadi karena semua orang ingin menjadi yang terbaik, merasa kamu itu tidak pantas hidup di tanah ini, pergi, saya yang pantas. Orang-orang mulai menganggap kamu itu gak layak, kamu masuk mahkamah agama, kamu itu sesat, kamu itu bukan siapa-siapa, saya yang pantas hidup. Orang-orang mulai merasa, oh harusnya aku yang dipuja, sehingga kemudian memanipulasi agama supaya dia yang diagung-agungkan. Penderitaan pun mulai muncul. Mengapa Allah tidak menyukai kesombongan? Karena kesombongan adalah benih dari penindasan dan benih dari penderitaan. Dan benar Bapak Ibu Saudara, tahun 70 Masehi, Yesus menubuatkan ini sekitar tahun 30-an Masehi. Sekitar 30 tahun kemudian, bait Allah hancur, habis, tidak ada satu batu pun berdiri di atas batu lainnya. Simbol kesombongan habis. Kesombongan dan ketamakan adalah keinginan seseorang untuk mengatasi orang lain supaya merasa dirinya lebih baik. Saya merasa lebih baik jika orang lain lebih buruk. Saya mengadakan tes kepada jemaat remaja beberapa minggu yang lalu, bukan di remaja GKI, saya khotbah di remaja gereja lainnya. Kemudian saya bikin tesnya. Saya bilang begini, teman-teman, senang nggak kalau dapat nilai 9? Senang. Kemudian saya bilang, tapi cuma kamu yang 9. Teman-teman satu kelas semua nilainya 10. Oh sedih. Oh jadinya sedih. Iya. Seneng gak kalau dapat nilai 7? Oh enggak seneng. Tapi cuma kamu nilai 7. Teman-teman sekelas semua nilainya 3. Wah seneng. Lihat Bapak Saudara, bukan tentang berapa nilainya, bukan tentang aku pengen nilai sekian, bukan. Aku mau lebih hebat dari yang lain. Dan ketika aku tidak merasa lebih baik dari yang lain, aku menderita. Dan agar aku bisa merasa lebih hebat dari yang lain, lebih baik dari yang lain, aku rela membuat orang lain menderita. Betapa banyak penderitaan di muka bumi ini. Sekarang peperangan semua terjadi, penderitaan terjadi hanya karena orang-orang berlomba menjadi lebih hebat dari yang lain. Dan betapa sering kita hidup merasakan penderitaan hanya karena kita merasa tidak cukup lebih baik dari orang lain. Wah dia seangkatan dulu kami sekolah, seangkatan kami kuliah, enak aja gajinya sekarang udah 3 digit. Kemudian gaji kita yang 2 digit atau 1 digit sekarang menjadi tidak terasa cukup. Kita mulai merasa menderita. Bukan tentang apa merek mobil kita, tapi tentang apa merek mobil dia. Sehingga merek mobil dia membuat merek mobil saya menjadi tidak lagi cukup, dan itu membuat saya menderita. Dan untuk bisa punya mobil seperti dia, saya siap membuat orang lain menderita. Sadar, tidak sadar. Bukan tentang seberapa luas rumah saya atau rumah kontrakan saya atau kos-kosan saya, bukan. Tetapi tentang seberapa luas rumahnya, rumah kontrakannya, atau seberapa keren kos-kosan dia. Sehingga tempat tinggal saya terasa tidak lagi cukup. Saya merasa begitu menderita. Dan saya siap melakukan apapun, termasuk membuat orang lain menderita, agar saya merasa cukup layak. Bukankah itu yang terjadi? Dan Yesus menyoroti penderitaan demi penderitaan terjadi karena orang-orang ingin punya kuasa lebih dari orang lain, sehingga dia merasa cukup layak untuk hidup. Sebelum itu dia akan menderita, atau dia akan membuat orang lain menderita. Karena faktanya kesombongan itu menular. Baik saudara, tes kecil. Coba Anda bayangkan, jika ada orang datang pada Anda kemudian nyombong. Gimana? Gaji berapa digit sekarang? Aku sekarang udah 4 digit. Apa perasaan Anda, baik saudara? Bukankah hati kecil yang terdalam bilang, tunggu tanggal mainnya, aku pamerkan gajiku yang 16 digit itu. Kan kesombongan menular. Ketika kesombongan menular, penindasan menular. Ketika penindasan menular, penderitaan tidak akan berhenti. Kita berharap penderitaan kita berhenti, tapi tidak, penderitaan kita tidak berhenti. Yang ada kita menimbulkan penderitaan pada orang lain. Itu kenapa dalam bacaan kita hari ini di ayat 25
Yesus bicara tentang tanda-tanda matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, bangsa-bangsa takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang mati ketakutan. Tapi di ayat 26, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Ada dua versi di sini. Ada yang melihat ini sebagai tanda-tanda literal bahwa nanti hari Tuhan datang, bulan akan menjadi darah, bintang berjatuhan, itu real terjadi. Ada hal kedua, versi kedua, tafsiran yang bilang ini simbol. Saya cenderung lebih ke sana. Ini simbol bahwa kuasa-kuasa sesuatu itu, bintang, bulan, matahari itu seperti simbol kuasa-kuasa, kekuatan hebat, itu akan hancur, akan dihancurkan, tidak akan bertahan. Orang-orang yang merasa dirinya hebat itu tidak akan bertahan, akan hancur. Dan ini konsisten dengan ayat firman Tuhan yang berkata, mereka yang meninggikan diri akan direndahkan, mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan bagaimana peristiwanya? Nah, tanda berikutnya Yesus bilang, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Perhatikan 4 hal Bapak Ibu Saudara. Anak Manusia datang dalam awan, kuasa dan kemuliaan. Ada awan, kuasa, kemuliaan, tapi ada Anak Manusia. Yesus jelas-jelas menyoroti kalimatnya ini diambil dari kitab Daniel. Bukan Daniel saya yang menulis, Nabi Daniel ya. Kitab Daniel pasal ke-7 ayat 13. Kita akan melihat kemiripan yang sangat mirip di sini. Daniel pasal 7 ayat 13. Saya bacakan bagi Anda, ini TB2. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, kata Daniel, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti Anak Manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau tahu penglihatan ini, Daniel sedang bilang bahwa ada binatang-binatang yang menyimbolkan kerajaan-kerajaan yang saling berperang, dan Anak Manusia yang datang dalam awan ini kemudian mengalahkan mereka semua. Dengan cara apa? Tidak dijelaskan. Bagaimana kuasa-kuasa kesombongan itu bisa hancur? Tidak dijelaskan bagaimana caranya. Tetapi jika kita melihat Injil secara penuh, kita tahu cara Tuhan adalah cara cinta kasih dan cara kerendahan hati. Dan ini muncul dalam simbol yang tadi saya minta perhatikan. Ada kuasa, kemuliaan awan, tapi ada kata Anak Manusia. Yang ilahi datang dalam Anak Manusia. Anak Manusia simbol kerendahan hati dari yang ilahi. Baik saudara, tahukah Anda kesombongan itu sebenarnya lahir dari keinginan manusia untuk menjadi tuan bagi sesamanya, untuk menjadi Tuhan bagi orang lain. Frasa Anak Manusia adalah simbol perkataan bahwa Tuhan justru ingin jadi manusia, ketika manusia ingin menuhankan dirinya di tengah orang lain. Simbol kerendahan hati. Tuhan datang mengalahkan semua kesombongan dengan kerendahan hatinya. Bukan lewat perang, bukan lewat menindas para penindas. Karena jika kita menindas para penindas, kita hanya melanjutkan circle penindasan pada tempatnya. Dan ketika kerendahan hati dimunculkan dalam simbol Anak Manusia yang datang dalam awan-awan, dan nanti di kitab Kisah Para Rasul kita tahu Lukas menyitir yang sama, Yesus naik ditutup awan dan akan kembali dengan cara yang sama. Yesus berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembalasanmu sudah dekat. Kita mengangkat kepala kita, ada kesan kesombongan di sana, tapi juga ada kesan keberanian menghadapi hidup, karena pembalasan sudah dekat. Bentuk pembalasannya adalah cinta kasih, lagi-lagi kerendahan hati. Dan ajakan ini Bapak Ibu Saudara dilandaskan Tuhan kepada ayat 31. Walaupun di ayat 29 bicara tentang perumpamaan pohon ara, Yesus bilang kau akan tahu tanda-tandanya hari Tuhan datang. Tetapi satu poin utama yang Yesus katakan adalah langit dan bumi akan berlalu. Semua yang kita usahakan dalam hidup ini akan berlalu. Semua harta yang kita kumpulkan, semua kesombongan yang kita bangun, semuanya
berlalu, semua akan sia-sia. Hanya satu yang tidak berlalu. Apa itu? Perkataan. Firman-Ku tidak akan berlalu. Karena itu, jika engkau ingin hidup bahagia, yang kau pegang harusnya yang tidak berlalu, yaitu perkataan. Bapak saudara, dunia ini meyakinkan kita, sungguh-sungguh meyakinkan kita, bahwa satu-satunya cara untuk berbahagia adalah dengan memuaskan ego kita dan menghancurkan orang lain, mengalahkan orang lain. Kita mendorong bahkan anak-anak kita untuk kalahkan dia, kalahkan yang lain. Yang Tuhan mau kita justru mengalahkan diri sendiri, sangkal diri. Kita belajar bukan supaya terlihat lebih hebat dari orang lain. Kita belajar agar kita menjadi lebih hebat sesuai potensi yang Tuhan beri. Tetapi kita dibuat percaya cara satu-satunya adalah puaskan ego. Dan Tuhan bilang, no, semua itu akan berlalu. Satu-satunya cara, pegang firman-Ku, pegang perkataan-Ku, karena hanya itu yang kekal, hanya itu yang tidak akan berlalu. Dengan begitu kita menerima damai sejahtera. Dengan begitu Bapak Saudara, kita bisa menjawab ayat 34 yang aneh. Sungguh 34 aneh jika kita tidak melihatnya dengan cara itu. Kita baca ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Aneh kan? Karena sebelumnya Yesus bicara tentang, hei engkau pengikutku, engkau akan disiksa, engkau akan menderita. Begitu. Bagaimana mungkin nasihat berikutnya, jangan berpesta pora. Kecuali Yesus bilang, hai umatku, engkau akan dapat banyak uang, engkau akan penuh kelimpahan. Baru nasihatnya, hati-hati jangan berpesta pora. Benar bukan? Tapi mengapa Yesus memberi nasihat, jangan, hati-hati, jangan bebani hatimu dengan pesta pora? Karena memang sumber dari penindasan dan penderitaan adalah keinginan kita untuk berpesta pora, kemabukan, sehingga kita hidup dalam kekhawatiran. Oh enggak, aku enggak pengen pesta-pesta banget. Iya, enggak banget sih, tapi pengen kan? Bukankah kita menjadi khawatir karena kita merasa, kok hidupku cukup-cukup doang? Padahal doanya, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Tapi begitu dikasih cukup, khawatir. Bukankah hampir semua di antara kita, saya nggak berani bilang semua, saya nggak mau melangkahi siapapun, tapi bukankah hampir semua di antara kita sekarang hidup dalam kecukupan? Lucunya, hampir semua di antara kita masih hidup dalam kekhawatiran dan masih merasa menderita. Karena itu terjemahan baru 2 menarik sekali. Kata Yesus, jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh keinginan untuk pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Mungkin banyak di antara kita, saya tidak minum arak, saya tidak minum anggur, saya tidak minum baygon. Oh iya, baygon nggak bikin mabuk ya. Saya nggak mabuk-mabukan itu. Tetapi bukankah kita mabuk dengan hal lainnya? Bukankah kita mabuk akan hal-hal tensier itu? Akan benda-benda menakjubkan itu. Kita tahu, Tuhan, aku tahu aku bisa hidup tanpa mobil. Tapi kalau nggak ada mobil, aku nggak bisa hidup. Aneh memang kalimat ini. Tapi bukankah begitu? Kita mabuk oleh segala sesuatu yang kita pikir bisa memuaskan kita. Jangan bebani hatimu dengan itu semua, kata Kristus. Karena cara Tuhan adalah cara anak manusia, cara kerendahan hati. Karena itu kita penting berjaga-jaga untuk melihat diri kita. Apakah kita dikuasai oleh ego kita, atau kita menguasai diri kita? Jangan sampai keinginan kita untuk bahagia sesungguhnya berdiri di atas kesombongan dan berdiri di atas penderitaan orang lain. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun di antara kita yang akan mau dibilang begini, bahwa kita itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gak setuju, bukan? Tapi betapa sering kita ketika melihat teman kita lebih sukses dari kita, kok tiba-tiba sukacitanya hilang ya? Tadi lagi seneng nih, dapat kabar, tahu nggak?
dia akhirnya beli rumah baru, tiba-tiba hilang gitu sukacitanya, kayak dia beli rumah baru. Di mulut puji Tuhan ya, dalam hati Tuhan kok aku enggak. Ini teman baik kita nih, kita dapat kabar, kamu tahu nggak dia yang kemarin itu, yang sombong banget itu, yang gajinya tinggi itu, kenapa? Dipecat loh. Ngobrolnya di gereja kan, jadi aduh kasihan ya, tapi dalam hati rasain loh. Bukankah seringkali kebahagiaan kita dilandaskan pada hal-hal demikian, dan penderitaan kita dilandaskan hal-hal demikian. Kita harus jaga hati kita, saudara, agar kita tidak menderita dan tidak menjadi penyebab penderitaan orang lain. Betapa banyak pebisnis yang harus membuat pegawainya menderita hanya karena kayaknya pendapatan saya kurang besar deh. Dan betapa banyak pegawai yang menderita juga karena berpikir kayaknya pendapatan saya kurang besar deh, hanya karena dia lihat orang lain tidak, karena lihat orang lain pendapatannya lebih besar. Karena itu nasihatnya Kristus pada bacaan kita hari ini adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Karena ego kita begitu kuat, doa adalah sandingan dari berjaga-jaga. Agar Tuhan kasih kita kekuatan untuk kita tidak hidup dalam kesombongan. Karena hari penyelamatannya akan tiba, dan hari itu tiba dalam cara yang penuh kerendahan hati, namun sekaligus penuh kuasa di dalam kerendahan hati itu. Mari kita terus datang padanya dan bilang, Tuhan, selamatkan aku dari kesombongan ini. Bebaskan aku dari penderitaan yang aku buat sendiri. Bebaskan aku dari keinginan untuk membuat orang lain menderita, sehingga aku bisa hidup dalam sukacita. Sehingga saudara, kita bisa menyambut hari Tuhan seperti anak sekolah minggu menyambut hari Tuhan. Anak sekolah minggu itu walaupun hari Tuhan digambarkan seram luar biasa, matahari bulan bintang bergoncang, bumi goncang ganjing, anak-anak sekolah minggu menyambutnya senang, penuh sukacita. Hari ini harinya, mari kita ini adalah sukaria yang paling sendu. Sendu sekali sukaria kita ya. Masih menderita memang ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Walaupun memang secara literal hari Tuhan digambarkan nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi kita juga bisa memaknai hari Tuhan adalah hari ini, ketika Dia datang dalam hati kita, menguatkan hati kita untuk hidup di dalam kerendahan hatinya yang penuh kuasa itu, sehingga kita tidak perlu menderita untuk sesuatu yang kita buat sendiri, atau kita tidak perlu membuat orang lain menderita karena keinginan kita sendiri. Sehingga alih-alih menderita, kita justru membebaskan orang lain dari penderitaan. Mari kita memaknai hari Tuhan sebagai hari pembebasan yang telah hadir dan juga akan hadir, sehingga kita pun menjadi umat Tuhan yang saling membebaskan dari penderitaan. Amin. Saat dan yang ini kita.
masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk pujiannya tadi, kakak semuanya. Kita diyakinkan Tuhan ada beserta kita, dan kita juga ada beserta sesama kita. Karena itu, sebelum kita masuk ke doa syafaat, saya minta izin untuk kita boleh menyapa orang-orang di sekitar kita dan menanyakan apa yang boleh kita doakan bagi mereka di syafaat hari ini. Dan kalau boleh kepada orang yang belum kita kenal, sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang kita. Silakan, silakan. Yang di luar juga silakan. Kamu datang ujian? Ujian? Kok dalam loh kata-katamu tiap hari itu. Tapi muka kamu tuh tidak menunjukkan itu gitu. Cuma kata-kata aja. Berdoakan guys, anak-anakku sakit guys. Doakan anak-anakku sakit, gimana maksudnya? Doakan kesembuhan. Doakan anak-anakku sakit guys. Anak-anakku sakit guys, Doakan anak-anakku sakit. Ya, suka-sukanya Tuhan dong. Oke, udah sembuh ya. Itu doanya. Siapa namanya? Tak terus apa? Ludi dong. Ludiro. Bukan Buariro. Ya. Ludi ya, Ludi ya. Iya, Ludiro gitu. Oke. Apa lagi? Tadi di KU 1 saya senang sekali karena lebih dari 50% dari jemaat yang datang dapat kenalan baru. Dan hari ini saya juga melihat semakin banyak yang fasih untuk menyapa dan berkenalan dengan yang baru di jemaat. Saya boleh minta angkat tangan yang dapat kenalan baru hari ini? Boleh? Oh benar ya, ya kita semakin fasih. Terima kasih Bapak Saudara atas perkenanannya. Semoga ruang ibadah ini semakin lama semakin hangat di saat kita saling menyapa, saling mengenal dan saling mendoakan. Maka seperti biasa saya akan berdiam selama 30 detik sampai 1 menit di awal untuk kita boleh saling menyatakan cinta kasih kita kepada sesama lewat doa kita kepada Tuhan. Setelah itu saya akan lanjutkan dengan syafaat bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk mereka yang ada di samping kami, mereka yang ada bersama kami di ruangan ini. Terima kasih karena Kau izinkan kami mendoakan mereka dan Kau izinkan mereka boleh mendoakan kami. Terima kasih karena cinta kasih-Mu boleh kami aplikasikan dalam ruangan ini, sehingga bersama-sama kami boleh saling dikuatkan dan saling menguatkan untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu dan kerendahan hati-Mu, untuk saling menopang di dalam penderitaan dan kesedihan kami, sehingga bersama-sama kami boleh hidup dalam cinta dan damai sejahtera yang dari Engkau saja. Kami juga ingin berdoa bagi orang-orang di sekitar kami di muka bumi ini, Bapak. Sampai hari ini kami masih harus bersedih mendengar banyak orang yang menderita akibat peperangan yang terjadi. Bapak, tolonglah agar kami umat manusia di seluruh muka bumi boleh kembali pada kerendahan hati-Mu.
Gerakkanlah kami, gerakkanlah mereka yang berperang, agar mereka berhenti berusaha menjadi yang terdepan di antara yang lain, sehingga rela membunuh sesama manusia. Agar peperangan di mana-mana boleh terhenti. Kiranya Engkau yang menolong setiap korban agar juga boleh hidup di dalam cinta-Mu, agar tidak ada kebencian dan dendam yang tersimpan di dalam diri mereka, sehingga siklus peperangan, kebencian, dan pembunuhan boleh dihentikan. Bagi negara ini pun kami berdoa, Bapa, kami baru saja menyelesaikan pilkada. Tolonglah agar semua daerah di Indonesia boleh tetap aman. Tolonglah kami agar kami tidak hidup di dalam kesombongan yang berusaha meninggi-ninggikan pilihan kami, sehingga kami rela merendahkan orang lain, sesama kami, bahkan keluarga kami sendiri. Agar tidak ada perpecahan di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam bangsa ini, hanya karena kami masing-masing ingin terlihat lebih baik atas pilihan kami. Kami juga berdoa buat gereja-Mu ini. Kiranya Kau yang menolong setiap majelis, setiap pengerja yang ada di dalamnya, agar bersama-sama kami juga bersama dengan pengurus-pengurus Bapel, kami mau sama-sama merendahkan hati kami, sehingga bersama-sama pelayanan yang kami lakukan di dalam Engkau ini sungguh-sungguh menjadi buah yang baik bagi jemaat-Mu. Agar tidak ada perpecahan di antara kami, agar persatuan dan cinta kasih menjadi buah yang boleh kami tampilkan senantiasa di gereja ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Bapak, di ruangan ini maupun yang tidak ada di ruangan ini, agar bersama-sama kami pun mau saling merendahkan hati dan saling menolong. Bagi jemaat yang saat ini sedang sakit atau sedang berduka, kiranya Kau yang menghiburkan dan memberi penyembuhan. Bagi jemaat yang saat ini sedang kesulitan perekonomian, kami percaya Engkau akan memberi jalan keluar. Berikanlah ia kekuatan untuk boleh menempuhnya. Dan pertemukanlah kami, Bapa, agar kami boleh saling menolong, agar tidak ada seorang pun yang dibiarkan mengalami penderitaan seorang diri dalam jemaat-Mu ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Persatukanlah kami di dalam Engkau. Kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sembari mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 TB2 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, kantong persembahan yang akan diedarkan hari ini adalah kantong merah, digunakan untuk kegiatan pelayanan rutin gereja, dan kantong ungu yang akan digunakan untuk kegiatan kesaksian dan pelayanan. Jemaat juga dapat memberi persembahan melalui kris dengan barcode dan nomor rekening yang tertera di slide atau bangku di hadapan saudara. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan Mazmur 111. Hallelujah,
Pada kesempatan ini kami membawa persembahan kami, sebagian dari berkat yang telah Kau berikan pada kami.
Kiranya Engkau berkenan menerimanya Bapa, kiranya Engkau berkenan menguduskannya, agar bisa berdaya guna bagi pelayanan-Mu di GKI Denpasar ini. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan semangat untuk tekun berjaga dan berdoa, dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan, dengan kasih untuk meneduhkan batin dan jiwa kita. Tuhan menjaga dan memelihara kita kini dan selamanya. Pujian. Pujian. Ada pujian. Pujian itu sangat kalah. Kalah. Bila sangkakala menggegap. Mas itu cuma teks saja lu Mas, bila sangkakala menggegap udah buka lah. Udah.
bisa lihat tanggal dulu. Tak habisin dari di dapur. Luar biasa, Sunday, good job, God bless you ya. Nanti gitarisnya, walaupun terlambat tapi lebih apa. Nah, mantap. Akhirnya, Ulung ya, nggak keluar selanya ya. Sama seksi kayak gitu. Absensi. Pakai foto.